Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Frestika Ginting. Oke, kali ini masih seputar ujian. Kali ini aku mau sharing pengalaman aku ujian Kanggo Psikokasik yang kemarin, ujian negara. Nah, kemarin kan ujian Jun Kanggosinya diadain tanggal 14 Februari, sama di bulan yang sama. Dan ujian Kanggo Psikokasik yang ini tanggal 16 Februari. Jadi cuma beda 2 hari. Jadi seminggu itu capek banget. Habis ujian juga aku nggak ada libur. Dan setelah ujian ini kita tuh kerja seharian dari jam setengah 9 pagi sampai jam 5 sore. Kalau biasanya itu kan kerjanya tuh sampai jam 3 sore. Dari jam 3 sampai jam 5 itu belajar. Karena kita udah ujian, kalau udah lulus kan nggak perlu belajar lagi gitu. Jadi sampai keluar hasilnya kita bakalan kerja seharian sampai jam 5 sore. Dan ini terasa banget, apalagi di bulan ini liburnya sedikit banget. Jadi aku ada yang sampai seminggu itu 5 hari kerja baru dapat libur, dan bahkan ada yang sampai 6 hari kerja baru dapat libur. Ya ampun, ini bakalan capek banget, tapi ya dilewati aja, mudah-mudahan bisa dilewati. Nah, cerita-cerita mengenai ujian Kanggo Psikokasik di sini tuh, di Jepang itu biasanya orang-orang, anak-anak yang mau ikut ujian itu mereka udah persiapan jauh-jauh hari, mereka udah belajar. Mau itu buat yang ujian masuk ke perguruan tinggi, mau masuk sekolah gitu, mau ujian untuk kelulusan kayak gitu-gitu, mereka udah persiapan dari jauh-jauh hari. Dan biasanya di kafe-kafe itu rame banget orang-orang yang lagi belajar gitu. Jadi aku juga kan kalau belajar di rumah itu suka ini, apa ya, banyak banget gitu gangguannya, banyak banget eh, godaannya gitu. Kalau apalagi ini musim dingin, jadi belajar sebentar, aduh, ada yang kepalanya sakit lah, yang perutnya sakit lah, yang dingin lah, jadi bawaannya tidur lah, kayak gitu-gitu. Jadi aku juga lebih lebih suka belajar di luar sih, lebih suka belajar di luar. Dan ya aku ngelihat memang kalau udah deket-deket mau ujian gitu, itu rame banget yang belajar gitu. Dan ujian Kanggo Psikokasik ini kali ini adalah ujian Kanggo Psikokasik yang aku ikuti yang ketiga kalinya. Kenapa nggak lulus gitu? Aku yang terlalu bodoh atau soalnya yang memang susah gitu ya kan? Iya, ini yang udah yang ketiga kali. Dan yang ketiga kali ini juga aku tahu kesempatan lulusnya masih jauh banget. Eh, karena apa ya, memang susah banget gitu. Pengalaman pertama kali aku ikut ujian ini ya, aku pertama kali ikut ujian ini masih baru-baru banget di Jepang gitu. Dan bahasa Jepangnya juga masih 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 minim banget. Udah kayak gitu, itu ujiannya itu kan memang levelnya sama, kita levelnya disamain, cuman waktunya agak di apa ya, agak diperpanjang gitu. Kalau masalah tingkat kesulitannya itu soalnya sama dengan orang Jepangnya. Jadi kita ujian dengan soal yang sama, cuman kita dikasih juga tuh soalnya itu yang ada hiragananya dan yang tidak ada hiragananya, kanji doang gitu. Jadi ya kita ujian dengan soal yang sama dengan mereka gitu. Sedangkan buat mereka aja ini masih sangat susah gitu. Buat mereka aja ini sangat susah. Kemarin itu kan setelah ujian ini kan uh, ada teman aku di rumah sakit, perawat di rumah sakit yang ikut ujian juga. Dia ikut ujian Kanggo Psikokasik juga, udah lulus Jun Kanggosi, tapi mau ikut ujian Kanggo Psikokasik gitu, sekang gitu. Nah, setelah selesai ujian kan besok paginya kan aku langsung kerja. Dan ketemu dia, gimana Tika, gimana, katanya kayak gitu kan. Iya pari muju kasih gitu. Ternyata masih susah, kayaknya masih muri gitu, kayaknya masih jauh bakalan lulusnya gitu. Terus aku tanyain dia lagi,
Ya kan, susah kan, aku juga ngerasa susah, apalagi rate-nya tahun ini tuh tinggi banget kayaknya, katanya kayak gitu. Terus aku tanya, terus kamu gimana gimana, kayaknya bisa nggak, katanya. Ah, belum tahu lah gitu, dia juga nggak yakin gitu, dia juga nggak yakin bisa lulus. Nah, sedangkan dia yang orang Jepang sendiri bahkan udah jadi perawat aja masih susah gitu, apalagi aku yang baca soalnya aja masih meraba-raba, masih lebih banyak yang nggak ngertinya maksudnya itu apa daripada yang ngertinya gitu. Jadi pertama kali ikut ujian itu, tau nggak sih, perumpamaannya tuh gini, dia mintanya dia mintanya dia mintanya apa ya, dia minta perumpamanya gini sih, soalnya minta jeruk, aku kasih ubi gitu kan, jauh banget gitu kan, nggak nyambung banget nggak nyambung itu gitu. Nah, kalau sekarang ya, kalau sekarang mungkin dia mintanya ubi kayu, aku ngasihnya ubi jalar kayak gitu-gitu. Jadi ya, dan masih salah, tapi sedikit udah paham lah maksudnya apa gitu. Jadi ujian Kankoshi Kokashiken ini diadain di setiap prefektur yang di Jepang, setiap prefektur yang ada di Jepang, kayak prefektur Osaka, prefektur Tokyo, prefektur Fukuoka, pokoknya di setiap prefektur. Dan aku kemarin ujiannya tuh di kampus Santa Andre University. Jadi di Osaka juga ada beberapa tempat, ada beberapa lokasi di kampus-kampus yang berbeda juga, nggak cuma di kampus itu doang gitu, jadi ada di tempat yang lain juga. Dan kebetulan aku kemarin ujiannya di Santa Andrea University. Jadi di video ini teman-teman juga bisa melihat gimana suasana di Santa Andrea University ini. Jadi bangunan dari Santa Andrea University ini kalau menurut aku ya kayak bangunan yang ada di Inggris gitu, kayak nuansa Inggris gitu, lagi berada di London gitu. Jadi simak terus ya teman-teman video aku, oke? Oke, sekarang kita menuju ke lokasi ujian Santa Andrea University. Jadi kita perawat-perawat Indonesia yang mau ikut ujian dari stasiun itu berangkatnya barengan, karena ada salah satu teman aku yang udah survei lokasi ujian ini dan dia udah tahu lokasinya, jadi kita ikut dia dan kita pergi sama-sama. Dan sekarang kita sudah masuk ke area kampus Santa Andrea University. Pagi ini kita mau ujian Kokashiken. Lagi ada sesi foto-foto di belakang.
lokasi ujian. Kita mau masuk gedung. Sekarang kita mau nyari ruangan ujiannya. Ruangan ujian itu berdasarkan nomor ujian. Dan karena kita memang satu rumah sakit, kayaknya bakalan satu ruangan karena nomor ujiannya deketan. Masih bingung ruangannya di mana. Kita masih berusaha nyari dan akhirnya kita ketemu dengan bapak pengawas ujiannya. Tahun lalu bapak ini juga yang ngawas kita ujian, dan tahun ini juga sama, kita diawasi sama bapak ini, dan dia nunjukin ruangan ujiannya yang ternyata ada di bawah. Di kampus ini yang ikut ujian itu ada orang Jepang dan orang asing kayak kita, tapi orang Jepang dan orang asing itu tidak disatukan satu ruangan. Orang Jepang dan orang asing sesama orang asing gitu dari berbagai negara. Dan akhirnya ruangan ujiannya udah ketemu. Akhirnya ujiannya udah beres dan sekarang kita udah mau pulang. Jadi kita tadi berangkatnya malam kayak gini masih belum kelihatan apa-apa. Kita keluar dari rumah dan pulangnya juga udah malam. Bayangin kepala panasnya udah kayak gimana. Udah berasap-asap ini kayaknya. Jadi ya sampai di sini dulu vlog aku hari ini. Doain mudah-mudahan hasilnya tidak terlalu mengecewakan, karena kalau untuk lulus aku tidak begitu berharap di sini karena aku juga nggak ada persiapan, nggak ada persiapan gitu lah pokoknya. Aku lebih ke Junkang Koshi-nya, jadi cuman berharap di Junkang Koshi mudah-mudahan bisa lulus ya. Doain ya teman-teman semua. Sampai di sini dulu vlog aku hari ini. Assalamualaikum, bye. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya ya.